fakastartani. Kalau pingin duitnya banyak Pak, kalau pingin duitnya banyak, rajin-rajin sodakoh. Karena uang yang disodokahkan itu manggil kawan Pak, manggil kawan. Kita punya duit, kita simpan. Duit yang kita simpan itu selamanya tidak akan pernah manggil kawannya. Tapi kalau duit yang kemudian sebagiannya itu kita ocol, kita terbangkan, bahasa dengan kita terbangkan itu kita sodakohkan. Duit tadi ini manggil kawan. Datang. Tuh kawannya nyari di sana, ada di koper katanya. Jadi tidak pernah berkurang harta yang telah disodakohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-a'izza yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para tamu undangan, para jamaah majlis sholawat dan zikir tazkiran, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, bapak rijal sekeluarga, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke hadis yang lain daripada hadis yang ke-10, di halaman yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisul akharu minal masmu'ati. Adapun ini adalah hadis-hadis yang lain. Adapun ini adalah hadis yang lain minal masmu'ati, termasuk hadis-hadis yang bersumber yang didengar an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'ili. As-shadaqatu adapun sedekah, sedekah. Adapun sedekah idza kharajat min yadi sahibiha, apabila telah keluar apa itu sedekah min yadi sahibiha, dari tangan orang yang berniat untuk bersedekah, taqa'u maka ada apa itu sedekah fi yadillahi ta'ala, ialah berada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, qabla an tadkhula fi yadis sa'il, sebelum ada apa sedekah itu fi yadis sa'il, berada di dalam tangannya orang yang meminta. Jadi dikatakan di dalam hadis ini, apabila kita sudah punya niatan Pak, mula kadung andi niat, kalau sudah punya niat ingin sedekah kepada orang lain, misalnya punya niatan, saya bekerja ingin menyisihkan sebagian dari harta saya, ingin saya sedekahkan untuk anak yatim, ingin saya sedekahkan untuk fakir miskin, ingin saya sedekahkan untuk para janda, ingin saya sedekahkan untuk pondok pesantren, ingin saya sedekahkan untuk masjid. Kalau sudah punya niat begini Pak, berarti uang tadi itu bukan hak kita Pak, bukan hak kita, tapi haknya siapa? Haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum uang tadi diberikan kepada orang yang minta. Yang repot ini adalah ketika sudah kita niat, dikatakan dalam beberapa cerita-cerita atau dikatakan dalam beberapa kabar-kabar bahwa ketika orang sudah berniat ingin sedekah Pak, setan saya menguasai ini kebunnya. Banyak kawannya yang datang, dikeluarkan uang 50 dari rumah, udah niat, nanti aku kalau ketemu sama Pak Ustadz Hafidz Suhud mau saya kasih ini duit. Betul, di jalan ketemu Pak, betul ketemu, tapi saat ketemu pikiran udah mulai kena goyang sama setan, kena rayu sama setan. Jangan, Pak Ustadz tuh masih muda, dia bisa bekerja, bisa cari duit. Tapi kalau kita kuat Pak, kuat dengan rayuannya setan, terus kita berikan, maka sedekah ini Pak, uang yang kita sedekahkan, fatatakallama bi khamsi kalimatin, maka uang tadi Pak, cek saking manusia, andaikan uang tadi ini berwujud sebagai manusia, fatatakallama bi khamsi kalimatin, maka uang tadi akan berucap dengan 5 kali ucapan Pak. Saking uang tadi bukan orang atau bukan berupa manusia, sehingga tidak terdengar apa yang disampaikan oleh uang tadi. Apa katanya uang itu? Awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakastartani wa kuntu aduwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kuntu harisi fal'an sirtu harisuka.
Yang dikatakan yang pertama katanya uang, kuntu shaghiron fakabbartani. Saya ini kecil, ndak ada apa-apanya. 50 ini kecil, Pak. 100 ini kecil, Pak. 2 juta ini kecil, Pak. 10 juta ini kecil, Pak. Bagi yang kaya. Bagi yang kaya. Yang punya duit kan merasa ini kan kecil nih. Ternyata ketika disedekahkan pahalanya berlipat apa tidak? Berlipat. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang misalnya 1.000 rupiah, ternyata kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dari uang yang 1.000 menjadi berapa, Pak? 70.000 pahalanya. Bahkan lebih, berlipat ganda. Berlipat ganda. Ada yang mengatakan sampai beratus-ratus 700.000 atau 700 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kecil, merasa kecil kemudian menjadi besar gara-gara kita sedekahkan di jalan Allah. Wa kuntu qalilan, dan ada siapa aku, kata uang itu, qalilan adalah sedikit, fakastartani. Kalau pingin duitnya banyak, Pak, kalau pingin duitnya banyak, rajin-rajin sedekah. Karena uang yang disedekahkan itu manggil kawan, Pak, manggil kawan. Kita punya duit, kita simpan. Duit yang kita simpan itu selamanya tidak akan pernah manggil kawannya. Tapi kalau duit yang kemudian sebagiannya itu kita ocol, kita terbangkan, bahasa dengan kita terbangkan itu kita sedekahkan. Duit tadi ini manggil kawan. Datang, tuh kawannya nyari di sana, ada di koper katanya. Jadi tidak pernah berkurang harta yang telah disedekahkan. Wa kuntu aduan, dan ada siapa aku, aduan adalah musuh, yang dulunya uang ini menjadi musuh, fa ahbabtani, maka menjadi mencintai siapa engkau nih kepada aku. Wa kuntu fanian, dan ada siapa aku, fanian adalah rusak, maka ketika disedekahkan fa abqaitani, maka uang tadi menjadi kekal abadi, pahalanya sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Wa kuntu harisi, dan ada siapa aku, harisi, wa kunta harisi, dan ada siapa engkau, harisi adalah menjagaku. Ketika kita masih hidup sering kita menjaga uang takut hilang, kita simpan di kocek, kita simpan di plastik, kita simpan di bawah kasur, kita simpan di bawah tempat tidur. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fal'an sirtu harisuka, maka uang tadi ketika disedekahkan, uang tadi yang menjaga kita di alam barzah, uang tadi yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan, ada satu riwayat dari Syekh Makhul Asyami rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radiya biha anhu. Apabila orang sudah mensedekahkan hartanya, apabila seseorang yang beriman kepada Allah, dia bersedekah, menyedekahkan hartanya dan Allah ridho dengan sedekah tadi, maka apa yang terjadi? Wanadat jahannamu, neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memanggil-manggil dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya duit misalnya, Pak, saya niat saya sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Ternyata dengan perbuatan saya ini, neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berteriak. Apa perkataannya neraka tadi? Ya Rabbi, idzanli bisujudi syukron laka. Wahai Allah, berikanlah aku izin untuk bersyukur kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok neraka bersyukur, Pak? Atas terjadinya perbuatan kita yang kita menyedekahkan harta kita. Kenapa kok neraka bersyukur? Neraka mengatakan, faqad a'taqtu ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min azabi. Fa'ataqtu, saya bersyukur karena saya gembira mampu membebaskan seseorang min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan dari mana? Min azabi, dari siksaanku, kata neraka. Jadi dengan kita bersedekah itu sama saja seperti kita menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Li'anni, katanya neraka, li'anni, karena sesungguhnya aku, kuntu yastahi, astahi, ada siapa aku, astahi ialah malu, saya ini malu, min Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Malu bagaimana? An u'adziba ahadan min ummatihi, untuk menyiksa salah satu, untuk menyiksa seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala buddali min ta'atika, dan sementara aku harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya apa, Pak? Dengan keajaiban sedekah
dengan keajaiban sedekah dan kehebatan sedekah. Di neraka saja apabila neraka punya niatan karena banyak dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk menyiksa kita, maka dengan kehebatan, keajaiban dari sedekah sekecil apapun itu, sama seperti kita membebaskan diri dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi, bisa sedekah kepada orang yang membutuhkan sekecil apapun itu. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedekah kita bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin.